Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian di riwayat yang kedua dari kitab Al-Adhahi di Sahih Muslim, berkata Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, nama beliau Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman Al-Kufi, dari ulama Kufa. Qala haddatsana Abu al-Ahwas Salam ibn Sulaim. Salam itu ditasydid lamnya, Salam. Semua di kaidahnya, semua di kutubus sittah itu dibaca Salam, kecuali dua nama dibaca Salam, tidak ditasydid. Nama yang pertama Muhammad bin Salam al-Baikandi, guru al-Bukhari, dan nama yang kedua Abdullah bin Salam, sahabat radhiyallahu anhu. Abu al-Ahwas Salam bin Sulaim Al-Kufi, beliau ini seorang rawi yang thiqah mutqin. Anil Aswad bin Qais, sudah berlalu. An Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, Jundub bin Abdullah bin Sufyan, annahu qala syahidtu al-adha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nasi nadhara ila ghanamin qad dhubihat. Saya menyaksikan adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau menyelesaikan salatnya mengimami manusia, nadhara ila ghanamin, beliau melihat kepada kambing-kambing qad dhubihat, yang sudah disembelih. Iya. Jadi ini memperjelas riwayat sebelumnya ya. Hewan kurban yang disembelih itu jenisnya kambing. Dan hewan kurban itu semuanya dari bahimatul an'am, dari hewan ternak yang masuk di dalam kategori bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am itu hanya 3. Ini yang syah sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Ini saja 3 hewan yang syah sebagai hewan kurban. Karena itu tidak ada istilah berkurban pakai ayam, berkurban dengan unggas, berkurban dengan bebek, atau berkurban dengan burung unta. Hanya ada 3 saja. Unta, apakah jantan atau betina, punya 1 punuk, 2 punuk, warna hitam, apa saja warnanya, yang penting unta. Kemudian sapi, semisal dengannya kerbau. Kemudian yang ke-3 adalah kambing. Ya, kambing, apakah kambing domba, kambing biasa, apakah kambing berbulu lebat, berbulu tipis, dan jantan betina, itu tidak ada masalah. Yang penting 3 jenis hewan ini. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Itu 3 hewan kurban. Dan di sini diperjelas ya, hewannya berupa kambing, sudah disembelih. Faqala man dhabaha qabla as-salati falyadhbah syatan makanaha. Kata beliau, siapa yang menyembelih sebelum salat, hendaknya dia menyembelih lagi seekor kambing sebagai gantinya. Wa man lam yakun dhabah falyadhbah ala ismillah. Siapa yang belum menyembelih, maka nanti hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Iya. Baik. Jadi Nabi itu bukan menerangkan hal yang keliru saja bagaimana meluruskannya, tapi beliau terangkan etika yang lain yang diperlukan.
oleh orang-orang yang ingin berkurban di hari itu. Karena itu dari kebiasaan para ulama rahimahumullahu taala, di musim-musim terkait dengan ibadah tertentu, mereka banyak berbicara tentang ibadah itu di musimnya. Kenapa? Karena itu hukum-hukum diperlukan oleh manusia. Iya. Di masa puasa berbicara tentang hukum puasa itu diperlukan. Musim haji berbicara tentang fikih haji. Masuk Dzulhijjah berbicara tentang keutamaannya. Waktu berkurban di hari Id berbicara tentang bagaimana hukum kurban. Itu diterangkan karena memang diperlukan oleh manusia. Baik. Kemudian kata beliau, wa haddatsanahu Qutaibah ibnu Sa'id, dan diceritakan oleh kami oleh Qutaibah ibnu Sa'id. Nama lengkapnya Qutaibah bin Sa'id ibn Jamil ibn Tarif Abu Raja al-Baglani al-Thaqafi. Iya. Seorang imam besar rahimahullah. Qala haddatsana Abu Awana. Ceritakan kepada kami Abu Awana, namanya Waddah ibnu Abdillah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Qazzaz. Al-Wasiti itu wasit, kota besarnya. Di dalam kota itu ada kabilah Yashkuri, itu Al-Yashkuri. Kerjaan dia Al-Qazzaz. Itu mihnah, pekerjaannya. Tukang tenun kain. Jadi para ulama itu walaupun dia ahli hadits, kadang dia punya pekerjaan, dia dikenal dengan pekerjaan itu. Seperti Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, guru Imam Muslim. Al-Hulwani penjual kue manisan. Ada yang mengatakan karena ucapannya yang bagus. Abu Saleh As-Samman Az-Zayyat, penjual minyak, penjual mentega. Ada guru Al-Hakim As-Saidalani, apoteker. Dan itu bukan hal yang aib pada seseorang. Dia punya pekerjaan dari pekerjaan dunia. Dan bukan juga aib seorang ahli hadits, seorang ahli ilmu, dia juga punya keahlian di bidang dunia. Sebab semua orang perlu hidup. Tapi yang aib itu orang yang cuma pikirannya dunia, kosong dari agama. Iya. Kata beliau, wa haddatsana Ibrahim wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim. Ini perpindahan sanad ya. Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali yang dikenal dengan Ibn Rahawai. Kata beliau, wa Ibnu Abi Umar, dan Ibnu Abi Umar. Ibnu Abi Umar namanya Muhammad ibnu Yahya Al-Adani Al-Makki, orang Aden, tinggal di Mekah. Kilahuma anil Aswad bin Qais bihadal isnad. Baik, Ani bin Uyainah, dari Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Kilahuma, keduanya berarti Abu Awana dan Ibnu Uyainah. Abu Awana dan Ibnu Uyainah keduanya meriwayatkan dari Al-Aswad bin Qais bihadal isnad, dengan sanad ini. Wa qala ala ismillah, dan keduanya berkata di atas nama Allah. Iya. Ka hadithi Abil Ahwas, sama dengan haditsnya Abul Ahwas. Ini salah satu keistimewaan Imam Muslim ya. Beliau itu detail dalam menghitung kalimat. Kalau di riwayat yang pertama, faliyatbah bismillah, hendaknya menyembelih bismillah pakai ba. Kalau di riwayat yang kedua, alasmillah pakai ala. Imam Muslim bawakan riwayat pendukung menguatkan riwayat yang kedua. Ya. Jelas ya? Jadi mereka dalam kedetailan beda huruf a dan ba itu mereka hitung dalam riwayat. Ya. Mereka hitung dalam apa? Riwayat. Beda dengan kita ya. Kita hafalnya saja belum tentu benar. Bagaimana mau mendetailkan huruf-hurufnya? Baik. Kata beliau, haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad.
Al-Anbari. Qala haddatsana abi, menceritakan kepadaku ayahku, yaitu Mu'ad ibnu Mu'ad Al-Anbari, Abul Muthanna kunyah beliau, karena beliau punya dua anak, Ubaidullah dan Al-Muthanna, dari ahli hadis. Annahu qala haddatsana Syu'bah, beliau berkata menceritakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah ibnu Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. Ya. Ini dari imam besar ya, ahli hadis yang sangat terkenal. Anil Aswad, dari Al-Aswad, sudah berlalu, Al-Aswad bin Qais, annahu sami'a Jundaban Al-Bajaliyah radhiyallahu anhu annahu qala, beliau mendengar Jundub, yaitu Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali, beliau berkata, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yauma adha thumma khatab, saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Adha, kemudian beliau berkhutbah. Ini penyebutan khutbah ya, penyebutan khutbah. Nah, ini di pembahasan sholat id terdapat bahwa khutbah itu dilakukan setelah sholat. Ya, sholat dulu, setelah sholat baru khutbah. Ya, faqala, maka Nabi berkata di khutbahnya, man kana dabah qabla an yusalli falyu'id makanaha wa man lam yakun dabah falyadbah bismillah. Siapa yang telah menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya dia ganti, dia kembalikan gantinya. Wa man lam yakun dabah, siapa yang belum menyembelih, falyadbah bismillah, hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Ya. Ini terdapat dari fikih bahwa khatib itu harus melihat keadaan umat yang hadir di depannya. Kalau mereka perlu dari suatu fikih di hari itu atau di kondisi itu, maka dia beri dari fikih yang mereka perlukan. Diberi dari fikih yang mereka perlukan. Dan umumnya manusia perlu diingatkan sebagian fikih terkait dengan kurban, terkait dengan tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13, maka diberi dari bekal-bekal. Apalagi kalau ada kesalahan yang terjadi perlu diluruskan, maka boleh diterangkan pada saat khutbah. Iya. Baik, kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa ibnu Bashar. Muhammad bin al-Muthanna Abu Musa al-Anazi, dan Ibnu Bashar namanya Muhammad bin Bashar. Ini dua rawi, satu negeri dan setingkat dalam kedudukan dan riwayat mengambil ilmu. Nah, ini banyak berulang di Sahih Muslim. Dan Imam Muslim kalau menyebut dua rawi ini, beliau selalu kedepankan penyebutan Muhammad bin Muthanna baru Muhammad bin Bashar kalau disebut bersamaan. Ya, kata sebagian guru kami, itu menunjukkan bahwa Imam Muslim lebih menonjolkan Muhammad ibn al-Muthanna. Walaupun di kebanyakan ulama Muhammad bin Muthanna dan Muhammad bin Bashar dua-duanya seimbang atau sama di dalam riwayat. Qala, keduanya berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far yang bergelar Gundar, juga dari Basra. Qala haddatsana Syu'bah, beliau berkata menceritakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri, bihadal isnadi mithlahu, dengan sanad ini semisal dengannya. Dari kedetailannya Imam Muslim, ini kaidah kalau membaca Sahih Muslim, Imam Muslim itu kalau memakai kata mithlahu dan nahwahu itu punya makna tetap, punya makna tetap. Kalau beliau katakan mithlahu berarti sama lafadznya, sama lafadznya. Kalau beliau katakan nahwahu, kalau diartikan bahasa Indonesia sama, semisal atau seperti dengannya. Tapi nahwahu, kalau beliau pakai kata nahwahu, itu artinya semakna dengannya. Semakna, belum tentu satu lafaz.
Jadi itu kaidah ya kalau membaca di dalam Sahih Muslim. Baik, selesai satu hadits di sini dari Jundub bin Abdullah bin Sufyan terdapat berbagai hukum-hukum penting seputar al-adhahi. Setelah itu beliau berkata di dalam riwayat berikutnya, dan riwayat ini diberi judul bab oleh sebagian ulama, babu man dhabaha udhiyatahu qabla as-salah lam tujzihi. Bab siapa yang menyembelih sembelihannya sebelum salat tidak syah baginya. Baik. Ini semisal ya dengan riwayat sebelumnya, hanya saja di sini ada tambahan faedah yang lainnya. Kata beliau, haddatsana Yahya ibnu Yahya. Sudah berlalu tadi, namanya siapa? Isbatnya At-Tamimi An-Naisaburi. Qala akhbarana Khalid ibnu Abdullah. Ini di tingkatan ini kalau ada Khalid bin Abdullah, itu Khalid bin Abdullah At-Tahhan Al-Wasiti. An-Mutarrif, dari Mutarrif yaitu Mutarrif bin Tarif. Mutarrif bin Tarif Abu Bakar atau Abu Abdurrahman, dua kunyanya. Al-Kufi. Salah satunya dua, ada Abu Bakar atau Abu Abdurrahman. Baik. Iya, ada sebagian rawi itu dia punya dua kunyah. Ada sebagian rawi punya dua kunyah seperti ini. Dan seperti Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj juga punya dua kunyah. Maka kadang memperhatikan bahwa mereka punya dua kunyah itu diperlukan agar supaya kalau dipakai salah satu dari dua kunyah itu tidak berpengaruh bagi seorang penuntut ilmu. Dia tahu orangnya siapa. An Amir, dari Amir. Amir ini kalau dia meriwayatkan dari Al-Bara, dia Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Lebih populer dengan kata Asy-Sya'bi, lebih populer dengan kata Asy-Sya'bi. Nama beliau Amir bin Syarahil. Iya, rahimahullah. Amir bin Syarahil ini dari ulama tabi'in. Ya, dari ulama tabi'in. Beliau memberi fatwa, dan waktu itu masih ada sekitar 120 orang sahabat yang hidup karena diakui keilmuan beliau. Dan dari keunikan Imam Asy-Sya'bi ini, Amir bin Syarahil, beliau berkata, ma katabtu sauda ala bayda. Selama saya menuntut ilmu, tidak pernah saya menulis hitam di atas putih. Selama belajar, tidak pernah dia menulis. Dia cuma menghafal saja. Tapi ini tidak boleh kita terapkan ya. Kalau kita yang terapkan bahaya kita. Ya, ilmu yang kita dapatkan nanti hilang semua. Karena dengar saja belum tentu paham, apalagi hafal. Ya, mereka ini orang-orang satu kali dengar langsung hafal. Karena itu dia tidak perlu apa? Perlu menulis. Tapi bersamaan dengan itu, kebanyakan ulama tidak seperti Asy-Sya'bi ini. Kebanyakan ulama dia gabungkan dua hal, menghafal dan menulis. Karena hafalan kadang berkhianat. Iya. Kadang berkhianat. Ada orang hafal mutkin. Jelas ya? Begitu dia sudah imam, tidak keluar dia. Begitu sudah salam, baru dia keluar. Ya. Baru dia ingat. Nah, itu makanya kata sebagian ulama ada kalimat berjalan ya di tengah para ulama. Al-hifdzu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Makanya jangan bersandar pada hafalan. Harus ada tulisan. Nah, tulisan ini mengontrol hafalan. Karena itu para ulama punya dua, ada buku, ada tulisan. Ada buku dan ada apa? Tulisan. Itu yang paling bagusnya. Dan Imam Asy-Sya'bi sendiri beliau berkata, saya lupa sebagian dari yang saya pelajari. Yang saya lupa itu andai kata dihafal oleh seseorang, dia akan menjadi alim dengannya. Jadi yang dia lupa saja kalau dihafal oleh orang, padahal sedikit ya yang beliau lupa, itu orang sudah jadi alim. Jelas ya? Baik. Jadi ini dari keunikan Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, Amir bin Syarahil. Kata beliau anil Bara, dari Al-Bara, yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, annahu qala dhahha khali Abu Burdata qabla as-salah.
sungguhnya pamanku, ya paman dari ibunya, Abu Burda itu menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka syatu lahmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanyalah kambing yang disembelih untuk diambil dagingnya. Artinya apa? Tidak syah sebagai hewan kurban. Sudah disembelih ya halal, dagingnya boleh dimakan. Tapi kalau sebagai hewan kurban tidak, itu tidak syah. Kenapa? Karena dia sembelih sebelum salat. Faqala ya Rasulullah, inna indi jadah minal ma'az. Maka dia berkata, ya Rasulullah, saya punya jadah. Jadah itu artinya hewan yang belum cukup umur. Dari kambing. Kambing biasa ya, bukan domba. Al-ma'az kambing biasa, bukan domba. Iya. Akan datang nanti ya. Kita akan terangkan bahwa hewan dikatakan cukup umur kalau dia unta itu nanti 5 tahun. Kapan dia 4 tahun, 3 tahun, itu disebut jadah. Kalau misalnya sapi, dia sudah cukup umur kalau dia punya 2 tahun. Kapan dia misalnya umurnya baru setahun, nah itu sapinya masih apa? Jadah. Jelas ya? Kalau kambing umur 1 tahun. Kambing selain domba. Ya kalau dia punya kambing umurnya 10 bulan, nah itu jadah. Jelas ya? Nah, ini dia punya dari kambing jadah, belum cukup umur. Menunjukkan bahwa salah satu syarat kurban, hewan kurban itu harus cukup umur. Dan ini akan datang hadits khusus dibawakan oleh Imam Muslim seputar hal ini. Cuma kita singgung karena lewat di pembahasan di sini. Iya. Jadi sekarang dari fikih hadits, siapa yang menyembelih sebelum sholat, hewan sembelihannya tidak syah. Kewajibannya apa? Apa tadi kewajibannya? Dia ganti hewan kurban lain. Nah, sekarang Abu Burda ini radhiyallahu anhu, beliau menyembelih sebelum sholat. Beliau ingin menggantinya, maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin ganti, tapi gantinya itu hewan belum cukup umur, kambing. Ya, boleh atau tidak? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahhi biha." Ya. Kata beliau, sembelilah. Berkurban kamu dengan hewan itu. Wala tasluhu li ghairika. Tetapi itu tidak boleh untuk selainmu. Berarti ini hukum khusus untuk siapa? Untuk Abu Burda saja. Ya. Akan datang nanti bahwa Uqbah bin Amir juga Nabi berucap sama seperti itu kepadanya. Ini untuk kamu saja. Tidak syah untuk siapapun selain engkau setelahmu. Nah, dari sini ada silang pendapat di kalangan ulama. Apakah itu boleh untuk semua orang atau ini hukum khusus untuk 2 orang ini saja? Jelas ya? Dan benarnya bahasa Nabi di sini bahasa yang terang, jelas, pembatasan hukum untuk kamu saja. Tidak syah untuk selainmu. Iya. Jelas ya? Baik. Karena itu tidak boleh ada yang menyembelih hewan kurang dari tidak cukup umur. Tidak cukup umur. Dia harus menyembelih pada hewan yang cukup umurnya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, man dhahha qabla as-salati fa innama dhabaha li nafsihi wa man dhabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Kata beliau, siapa yang menyembelih sebelum salat, dia menyembelih untuk dirinya saja. Apa artinya dia menyembelih untuk dirinya? Yaitu seorang mau makan kambing, ya disembelih, ya dia makan untuk dirinya. Maksudnya hewan itu tidak menjadi hewan kurban. Itu hewan yang syah, dia makan dagingnya, tapi tidak syah sebagai hewan apa? Hewan kurban. Wa man dhabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Siapa yang membeli setelah salat, maka telah sempurna nusuknya
Siapa yang menyembelih setelah sholat, maka telah sempurna nusuknya. Ya. Dan dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Faqad tamma nusukuhu. Nusuk itu artinya apa? Sembelihannya. Sudah sempurna sembelihannya. Karena itu ayat Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, nusukku. Nusuk di situ ada dua penafsiran di kalangan ulama as-salaf. Ada yang mengartikan nusuk sembelihan, dan ada yang mengartikan nusuk ibadah. Dan dua-duanya benar ya, dua-duanya benar. Hanya saja penggunaan nusuk di sini bermakna apa? Bermakna sembelihan. Sembelihannya syah, ibadahnya syah, enggak ada masalah. Dua-duanya cocok. Iya. Wa asaba sunnatal muslimin. Dan dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Ini luar biasa ya kalimat ini. Dia mencocoki sunnah kaum muslimin. Seorang itu di dalam ibadah bukan semau dirinya, sesuka hatinya, sesuai dengan syahwat dan seleranya. Tapi seorang dalam ibadah itu harus mencocoki sunnah yang berjalan di tengah kaum muslimin. Iya. Karena itu Nabi SAW itu memposisikan ibadah para sahabat pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya, Nabi akan luruskan. Nabi akan perbaiki. Iya. Dan ini bantahan ya terhadap orang yang senang berbuat bid'ah-bid'ah dan menyangka ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang bagus. Iya. Ini yang dilakukan oleh sahabat ini bukan hal yang buruk. Dia menyembelih sebelum sholat. Kalau dilihat niatnya, malah niatnya baik sekali. Apa niat dia? Akan datang nanti di riwayat berikutnya. Ya. Dia segera menyembelih supaya bisa memberi makan kepada keluarga dan tetangganya. Itu niatnya. Saya mau tanya, baik atau tidak itu? Niat bagus sekali. Tapi tidak diterima. Tidak syah sebagai hewan kurban. Harus dia ganti lagi. Itu konsekuensi dari hukum Nabi SAW. Karena itu harus dipahami jalan beragama. Makanya Nabi berkata, "Wa man dzabaha ba'da shalah." Siapa yang menyembelih hewan kurban setelah salat, faqad tamma nusukuhu. Telah sempurna nusuk dia, ibadah dia, sembelihan dia. Wa asaba sunnatal muslimin. Dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Itu hidup isabatus sunnah. Bagaimana orang mencocoki sunnah? Mencocoki sunnah. Ya. Dan naudzubillah sekarang ini kaum munafikin dari kalangan liberal, ahlul bidah, orang-orang sufi, semuanya paling tidak suka kalau ada yang mengajak untuk mencocoki sunnah, kembali kepada sunnah. Padahal ini jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini hadits-hadits luar biasa ya di dalam menanamkan pemahaman terhadap Islam yang benar. Iya. Pemahaman terhadap Islam yang benar itu bukan sangkaan kita, anggapan baik dari kita secara pribadi. Memahami Islam secara benar itu adalah sesuai dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Caranya baca buku-buku hadits seperti ini. Sumber-sumber ilmu kaum muslimin. Nah, begitu caranya memahami Islam yang benar. Ya, bukan bijaksana bijaksini senaknya sendiri, bikin aturan-aturan sesuai dengan syahwat dan seleranya. Ya, tidak seperti itu. Baik. Jadi dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Terdapat bahwa tidak boleh menyembelih sebelum pelaksanaan salat. Ya. Kemudian yang kedua terdapat
bahwa rujukan di dalam penjelasan hukum-hukum itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim di sini sebagai pelajaran umum untuk semuanya, karena kejadian yang terjadi pada seorang sahabat itu bukan hukum khusus bagi dia. Itu hukum berlaku untuk semua umat. Jadi tidak boleh menyembelih sebelum sholat, itu berlaku untuk semua umat. Tapi kalau Nabi memperkecualikan hukum, kita harus pegang. Kalau Nabi mengkhususkan hukum untuk seseorang, seperti di sini, beliau khususkan hukum mengganti hewan yang sudah terlanjur disembelih sebelum sholat, diganti dengan hewan yang tidak cukup umur. Ini hukum khusus dibolehkan oleh Nabi kepada siapa? Kepada Abu Burda di sini. Abu Burda bin Niyar radhiyallahu anhu. Baik. Dan terdapat hukum yang telah kita terangkan ya terkait dengan ta'yin hewan kurban yang sudah dipastikan sebagai hewan kurban. Kalau terjadi kesalahan dalam menyembelihnya tidak sesuai dengan ketentuan, maka dia harus ganti. Dia harus menggantinya. Iya. Dan terdapat bahwa seseorang itu pada saat berkurban boleh dia menyembelih seekor kambing saja untuk keluarganya. Karena Abu Burda di sini menyembelih seekor kambing dan ini untuk keluarganya. Ya akan datang nanti riwayat berikutnya dan itu lebih jelas ya. Baik. Dan terdapat bahwa seorang imam itu mengajari kaum muslimin apa yang bermanfaat untuknya. Iya. Dan terdapat kaidah besar bahwa amalan itu walaupun dilakukan dengan niat yang baik, maka amalannya tidak syah kecuali kalau sesuai dengan ketentuan syariat. Sebuah amalan walaupun dengan niat baik, hukumnya tidak syah kecuali kalau amalan itu mencocoki syariat, di atas ketentuan syariat. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga boleh seorang itu mengkonsumsi daging selain daripada daging kurban. Misalnya dia menyembelih kurban, daging kurbannya sudah habis, tamunya masih banyak, akhirnya dibeli daging di pasar atau diambil dagingnya yang masih tersisa sebelum hari Id, maka itu tidak ada masalah. Itu adalah hal yang tidak dipermasalahkan, hal yang diperbolehkan. Baik. Kemudian di hadits berikutnya dikatakan di sini oleh Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Hushaim ibn Bashir. Hushaim ibn Bashir Abu Muawiyah kunyanya. Baik. An Dawud, dari Dawud yaitu Dawud ibn Abi Hind. An Sya'bi, dari Asy-Sya'bi. Siapa tadi Asy-Sya'bi? Amir bin Syarahil. Ya, tadi disebut Amir ya, di sini disebut Asy-Sya'bi. Itu fungsinya. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, ini kok banyak riwayat Imam Muslim satu hadits yang dia terangkan, kenapa tidak dia bawakan satu hadits satu riwayat saja? Nah, itulah keunikan ahli hadits. Ya, jelas ya, justru hidupnya di situ. Seorang itu kalau dia mendengar satu hadits dari 40 riwayat, oh itu luar biasa, tenang sekali hatinya. Jelas ya? Dan nanti dari 40 riwayat ini itu kelihatan jelas nanti haditsnya. Kalau ada rawi yang tidak jelas, misalnya Amir, siapa tadi Amir di situ? Di riwayat lain kelihatan, oh dia Asy-Sya'bi. Di sana pakai an, di riwayat lain pakai haddatsana. Di sana ada tambahan lafaz yang tidak jelas, di riwayat yang lain diperjelas lafaznya. Nah, itu saling melengkapi. Dan itu keahliannya ahli hadits. Ya. Karena itu jangan dikira ya bahwa ahli hadits itu tidak paham riwayat. Justru mereka karena kedetailan dalam memaknai kalimat, mereka itu menghafal banyak riwayat. Makanya datang dari Ali bin al-Madini, beliau katakan, saya tidak memahami sebuah hadits sebelum saya tulis hadits ini dari 40 jalur periwayatan.
baru dia pahami. Baru kelihatan nanti. Kalau ada cacatnya, di mana letak cacatnya, kalau ada masalah kekeliruan riwayat, di mana kekeliruannya, itu kelihatan. Dan kalau kelihatan kuat, banyaknya riwayat semakin memperkuatnya. Baik, jelas ya? Makanya orang-orang yang terbiasa dengan membaca buku-buku hadits dengan sanad-sanadnya, itu dia akan hidup di alam yang lain. Iya. Itu kenikmatan tersendiri. Kenikmatan tersendiri. Karena itu sebagian ulama kita di masa ini, guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, beliau berkata, saya kalau sudah duduk di atas meja mengajar dan saya sudah buka Sahih Al-Bukhari, qala hadatsana Syu'bah misalnya di dalam riwayat, maka itu kata beliau saya sudah lupa dunia dan segala isinya. Ya. Itu kenikmatan tersendiri di kalangan ahli hadits. Jelas ya? Baik. Itu memang kalimat-kalimat berjalan di tengah para ulama. Tidak ada yang menyadari tentang kenikmatannya kecuali orang yang juga mendapatkan anugerah yang semisal dengannya. Ya, bagi siapa yang ingin dapat anugerah semisal dengannya, hendaknya dia berkecimpung sama dengan pekerjaan mereka. Banyak baca buku-buku hadits. Ya, karena itu di bulan Dzulhijjah ini itu ada buku-buku ditulis tentang keutamaan Dzulhijjah. Misalnya keutamaan Dzulhijjah karya Ibnu Abi Dunya, keutamaan Dzulhijjah karya Abul Qasim At-Tabarani. Itu dengan sanad-sanad periwayatan. Iya, dengan sanad-sanad periwayatan. Akhirnya mereka memang hidup dengan kehidupan yang indah. Subhanallah. Baik, kata beliau, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma anna khalahu Abu Burdah ibn Niyar, ini nama lengkapnya ya, Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, dhabaha qabla yadhbah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembelih sebelum Nabi menyembelih. Ini fikih yang lain. Terdapat bahwa seorang itu kalau dia ikut sholat bersama kepala negara, maka tidak boleh dia menyembelih sebelum kepala negara menyembelih hewan kurbannya. Ini hati-hati. Jelas ya? Abu Burdah bin Niyar menyembelih sebelum Nabi menyembelih. Ini bukan bahasanya sebelum sholat, tapi sebelum Nabi menyembelih. Iya. Kalau kita di Indonesia ini, ya hati-hati saja kalau kepala negaranya misalnya sholat Idul Adha menyembelih di Istiqlal, nah, jangan sekali-sekali ada yang menyembelih sebelum kepala negara menyembelih apa? Hewan kurbannya. Tapi di tempat lain nggak ada masalah. Di tempat lain tidak ada masalah. Jelas ya? Ya, kalau di Amwa ini nggak mesti, ya, nggak mesti menunggu, nggak mesti juga kita lacak berita ini Pak Presiden sudah menyembelih atau belum. Ya, jelas ya? Tapi kalau dia hadir ada kepala negara di situ, maka tidak boleh dia menyembelih sebelum kepala negara menyembelih. Baik, ini perhatikan fikih ya. Kepala negara itu diberi kedudukan oleh Allah pada sejumlah pembahasan, termasuk di masalah ini. Karena memang itu dasar di dalam tatanan kehidupan yang sudah diatur di dalam Islam. Bahwa seorang kepala negara itu punya kedudukan dan harus dimuliakan dan diagungkan. Siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Allah akan menghinakannya. Iya. Dan ini datang di dalam bukan cuma 1, 2, 10 riwayat, masuk di dalam puluhan riwayat. Sampai ditulis oleh para ulama buku khusus tentang hal tersebut. Bab-bab tentang pengagungan terhadap pemerintah. Iya. Ini salah satu bentuknya. Karena seorang kepala negara itu nikmat yang besar terhadap suatu umat. Itu simbol persatuan mereka. Dan itu tempat kesatuan hati mereka. Iya. Makanya keluar dari makna ini, itulah yang akan menjadikan kekacauan di tengah kaum muslimin. Ya wallahul musta'an.
Faqala, maka ketika Abu Burdah menyembelih, sebelum Nabi menyembelih, Abu Burdah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna hadha yaumun al-lahmu fihi makruh." Ya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya hari ini ya, sungguhnya hari ini adalah hari yang daging itu makruh. Daging itu makruh." Ya. Ini dibahasakan di dibahasakan di riwayat yang lain, bahwa sungguhnya hari ini, kalau di riwayat yang lainnya, inna hadha yaumun yushtaha fihi al-lahm. Sungguhnya di hari ini daging itu sangat diminati. Makanya dibacanya di sini al-lahm. Ya. Dan ada sebagian ulama yang membaca al-lahm. Artinya tidak menyembelih pada hari ini itu makruh, tidak disenangi. Tidak disenangi. Maksudnya seorang dia berada di hari ini tanpa ada daging yang dia miliki, itu adalah hal yang makruh, tidak disenangi. Baik. Wa inni ajjaltu nasikati. Dan sungguhnya saya mempersegera nasikati, sembelihanku. Jadi sembelihan disebut apa? Nusuk, nasika. Li'utima ahli wa jirani wa ahla dari. Supaya saya bisa memberi makan kepada keluargaku, tetanggaku, dan kerabatku. Jadi niatnya Masya Allah baik ya. Beliau sembelih, segerakan menyembelih kambingnya karena ingin dia beri makan kepada keluarganya, tetangganya, dan orang-orang yang merupakan kerabat dia, satu dar dengannya. Iya. Ini dasarnya ya, di dalam penyembelihan itu ada hikmah-hikmahnya. Kenapa disyariatkan, syariat yang agung ini menyembelih? Banyak makna yang diinginkan di dalamnya. Kita sudah petik dari kata faqad tamma nusuku, telah sempurna nusuknya. Karena ini adalah penghambaan yang besar kepada Allah. Ibadah kurban ini. Kemudian dari kata faqad asaba sunnatal muslimin, mencocoki sunnah kaum muslimin, penyembelihan itu adalah menegakkan sunnah. Sunnah Nabi kita, sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kita diperintah untuk mengikutinya. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Iya. Baik. Dan juga di dalam penyembelihan itu dari makna yang agung adalah menunjukkan kesyukuran kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Demikian pula dia memberi kelapangan kepada keluarganya, tetangganya. Dan di antara makna yang diinginkan mempererat tali persaudaraan. Mempererat tali persaudaraan. Sebab dengan dia berkurban, dia bisa memberi makan untuk keluarganya, ada yang dia makan untuk dirinya sendiri, ada yang dia beri makan untuk tetangganya, dan ada yang dia beri makan untuk kerabat-kerabatnya. Iya. Baik. Jadi di sini Abu Burdah sudah menyampaikan kepada Nabi bahwa dia menyembelih sebelum sholat atau sebelum Nabi menyembelih. Kenapa dia lakukan itu? Alasannya supaya dia memberi makan kepada keluarga dan tetangganya. Maka apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'id nusukan." Kata Nabi, ulangi lagi sembelihan kamu. Ulangi lagi sembelihanmu. Yang tidak diterima sebagai hewan kurban, disuruh ulangi. Iya. Nabi tidak berkata, "Oh sudah, kamu keliru, lain kali jangan kamu ulangi." Tidak, ini hukum.
Kalau dia terjadi kekeliruan seperti itu, dasarnya dari keteledorannya, kesalahan dia, itu dia menanggungnya. Hukumnya aid nusukan, ganti hewan kurbanmu. Faqala ya Rasulullah, inna indi anaqa labanin hiya khairun min syatai laham. Ya Rasulullah, saya punya anak laban. Saya punya anak itu kambing betina. Laban artinya masih menyusui. Itu bahasa ya, bahwa kambing betinanya belum cukup umurnya 1 tahun. Belum cukup umur 1 tahun. Dan ini dalil jelas bahwa berkurban itu boleh jantan, boleh betina. Boleh jantan dan boleh betina. Tapi kalau ada yang bertanya, yang mana yang lebih bagus, jantan atau betina? Tidak ada kaidah tetap ya di dalam hal itu. Tidak ada kaidah tetap, kaidah pasti. Karena yang paling bagus itu kadang diukur dari nilainya, dan kadang diukur dari sudut harganya. Dari sudut harganya. Karena itu Nabi pernah ditanya tentang budak. Nabi berkata budak yang paling bagus, yang paling mahal harganya, dan paling bernilai di sisi pemiliknya. Iya. Jelas ya? Baik. Maka tidak ada ukuran pasti. Kadang kambing betina dia bisa lebih utama daripada kambing jantan. Kalau kambing jantannya umurnya setahun, beratnya cuma 15 kilo misalnya, kambing betinanya 100 kilo, ya lebih bagus apa? Hah? Yang betina lebih bagus, kan begitu. Tapi memang mereka sebutkan kalau ingin rasa daging, memang rasa daging kambing jantan itu lebih enak daripada kambing betina. Itu ada sudut keutamaan di situ. Jelas ya? Jadi kalau dia menyembelih kambing jantan yang besar, semisal dengan kambing betina, maka di sini katakan kambing jantan lebih utama. Karena dia punya sudut keutamaan memang dari kualitas dagingnya. Dari kualitas dagingnya. Baik. Jadi sekarang Abu Burda ingin mengganti, sudah. Ingin mengganti sembelihan ini yang sudah terlanjur keliru. Beliau menyembelih sebelum Nabi menyembelih dengan kambing yang belum cukup umur. Tapi kata Abu Burda, kambingku ini yang belum cukup umur ini itu lebih baik daripada 2 kambing yang berdaging. Betul belum cukup umur, tapi kambingnya Masya Allah sudah besar. Nah, kalau diukur dengan 2 kambing biasa, kambing yang belum cukup umur ini tetap lebih bagus. Apa kata Nabi? Faqala hiya khairu nasikataik wala tajzi jada'atun an ahadin ba'dak. Kata Nabi SAW, dia adalah 2 nasikah kamu yang terbaik. Ya, yang pertama disebut nasikah ya, walaupun tidak syah. Tapi nasikah karena dia niatkan sebenarnya untuk menjadi apa? Hewan kurban. Tapi hukumnya tidak syah. Jadi antara yang pertama dan kedua, kata Nabi ini yang paling baiknya. Walaupun belum cukup umur itu lebih baik, paling baik. Tapi ingat, kata Nabi, wala tajzi jada'atun an ahadin ba'dak. Tapi tidak akan syah hewan belum cukup umur untuk siapapun setelah kamu. Berarti ini hukum khusus untuk siapa? Untuk Abu Burda. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi ini hukum khusus untuk Abu Burda. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa huwa Abu Musa al-Anazi al-Basri. Qala haddatsana Ibnu Abi Adi. Ibnu Abi Adi namanya Muhammad bin Ibrahim. An Daud, yaitu Daud bin Abi Hind. An Sya'bi, dari Sya'bi Amir bin Syarahil. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma annahu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum an-nahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami di hari Nahar.
Hari nahar ini nama lain untuk apa? Idul Adha. Dikatakan hari nahar karena itu hari penyembelihan. Fasabbih bihamdi fasalli li rabbika wanhar. Itu kata wanhar. Kenapa dikatakan nahar? Nahar itu sama menyembelih ya. Cuman bahasa nahar itu lebih banyak digunakan untuk penyembelihan unta. Bahasa nahar. Kenapa? Sebab kalau kambing, sapi, hewan-hewan yang lainnya umumnya itu kalau disembelih di ujung lehernya mendekati ke kepala. Ujung leher mendekati apa? Kepala. Nah, ini disebut dabah. Tapi kalau unta tidak, disembelihnya itu di pangkal leher mendekati dada. Di pangkal leher mendekati apa? Mendekati dada. Ini panjangnya unta itu. Ya, panjang. Jadi kalau unta disembelih itu di pangkal leher sini, dekat ke dadanya. Dan unta itu paling gampang disembelih. Paling gampang disembelih. Masya Allah. Itu dari keajaiban pada unta. Iya. Adapun sapi itu nggak ada yang menyembelih di pangkal leher. Di mana disembelihnya? Di ujung leher dekat ke kepala. Di situ disembelih. Baik. Jadi itu perbedaan antara nahar dan dabah. Walaupun kadang digunakan dengan penggunaan yang sama, tapi umumnya perbedaannya seperti itu. Baik. Kemudian kata beliau, faqala la yadbahanna. Karena perinannya tadi hilang. Oh, bawa dia. Baik. Kata beliau, la yatbahanna ahadun hatta yusalli. Maka Nabi berkata, jangan sekali-sekali ada yang menyembelih hingga dia sholat. Qala faqala khali ya Rasulullah inna hadha yaumul lahm fihi makruh. Maka pamanku berkata, ya Rasulullah, sungguhnya pada hari ini adalah hari yang daging itu padanya makruh, atau tidak menyembelih itu tidak disenangi. Maksudnya semua orang senang punya daging begitu. Iya. Wa dzakara bi ma'na hadithi Hushaim, dan disebut semakna dengan hadits Hushaim. Baik. Ya di sini kelihatan ya bahwa Nabi memberi peringatan lebih dahulu, baru setelah itu Abu Burda radhiyallahu anhu beliau menjelaskan kekeliruan yang beliau lakukan. Iya. Kemudian setelah itu dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, namanya Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman, qala haddatsana Abdullah bin Umair, Abdullah ibn Numair al-Kufi. Baik, wa haddatsana Ibnu Numair, dan menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Siapa Ibnu Numair ini? Ada yang tahu? Ya bukan Abdullah ya, hati-hati. Ini Muhammad bin Abdullah bin Numair, anaknya. Qala haddatsana abi, menceritakan kepadaku ayahku, ini Abdullah bin Numair. Qala haddatsana Zakaria, yaitu Zakaria bin Yahya atau Zakaria ibn Abi Zaidah, ya, rahimahullahu taala. Baik, Zakaria bin Abi Zaidah rahimahullahu taala al-Hamdani al-Wadi, Abu Yahya al-Kufi. An Firasin, dari Firas, yaitu Firas bin Yahya al-Hamdani.
Firas bin Yahya Al-Hamdani. Di seluruh rawi kutubus sittah dari perawi hadits cuma satu ini saja yang bernama Firas. Tidak ada perawi hadits yang lain bernama Firas selain ini. An Amir, dari Amir, yaitu Amir bin Sarahil Asy-Sya'bi. Anil Bara, dari Al-Bara, yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatana wa wajjaha qiblatana wa nasaka nusukana fala yatbah hatta yusalli. Barang siapa yang salat dengan salat kami, dia menghadap ke kiblat kami dan dia telah menyembelih sembelihan kami, maka janganlah dia menyembelih sampai dia salat. Ini luar biasa ya. Ini kalimat lain penegasan di dalam sunnah. Orang itu salat sebagaimana salatnya kaum muslimin. Dia berkiblat sebagaimana kiblatnya kaum muslimin, menyembelih sebagaimana sembelihannya kaum muslimin. Kalau dia seperti itu mencocoki kaum muslimin, maka di antara ketentuannya jangan dia menyembelih sampai dia salat. Jadi tidak boleh dia menyembelih sebelum salat. Faqala khali ya Rasulullah qad nasaktu an ibnin li. Maka pamanku Abu Burdah berkata, ya Rasulullah, saya sudah menyembelih untuk anakku. Ya, jadi di sini ada tambahan ya. Bahwa ternyata hewan yang sudah disembelih itu bukan sembelihan beliau, tapi sembelihan punya siapa? Putranya. Memang mau diberi ke keluarganya, tapi dia sembelih untuk putranya. Dan ini menunjukkan boleh seorang itu menyembelih untuk orang lain. Dia mewakili orang lain dalam menyembelih hewan kurbannya. Faqala dzaka syai'un ajjaltahu li ahlik. Kata Nabi, itu sesuatu yang kamu segerakan untuk keluargamu. Enggak apa-apa, halal dimakan, tapi daging untuk keluargamu, bukan hewan kurban. Bukan hewan kurban. Kamu harus ganti hewan kurbanmu. Faqala inna indi syatan khairun min syataini. Kata beliau, sungguhnya saya punya kambing. Maksudnya kambing belum cukup umur, tapi kambing belum cukup umur ini lebih baik daripada 2 kambing yang sudah cukup umur. Qala dhahki biha fa innaka khairu nasika. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkurbanlah kamu dengannya, sungguhnya itu adalah sebaik-baik hewan kurban. Ini perhatikan kalimat sebaik-baik hewan kurban. Tatkala hewan kurban ini dari sudut kualitas itu sama dengan 2 ekor kambing, maka Nabi menganggapnya dia adalah sebaik-baik apa? Hewan kurban. Ini menunjukkan bahwa hewan kurban itu jangan dikatakan, oh sama semua hewan kurban. Mau beli kambing jenis apa, harganya berapa, itu sama kedudukannya. Jawabannya tidak ya, tidak sama. Nabi membedakan. Ya, kalau dia punya suatu keutamaan dari kualitas, dari harga, dari kemanfaatan bagi manusia, maka itu dia punya tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan. Karena itu Nabi katakan di sini, fa innaha khairu nasika. Dia adalah sebaik-baik hewan kurban. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, Muhammad ibn Muthanna wa ibn Bashar wal lafdhu li ibn Muthanna. Ini dari kedetailan Imam Muslim ya, kadang kalau Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Muthanna ada perbedaan riwayat, maka dia bawakan lafadznya Muhammad bin Muthanna, disebut ini lafadz si fulan, lafadznya si fulan, disebut siapa yang punya riwayat. Iya. Baik. Nah, kalau kita ingin tahu riwayatnya, lafadz riwayatnya Ibnu Bashar, itu kita harus kumpulkan jalur-jalur riwayat pada hadits ini, baru nampak nanti jalur riwayatnya Ibnu Bashar itu yang kayak bagaimana. Baik, kata beliau, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far Al-Basri Gundar, qala haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj wa Bistam al-Basri, an Zubayd al-Iyami, dari Zubayd al-Iyami. Zubayd ini ya, Zubayd namanya Zubayd ibn al-Harith ibn Abdul Karim Al-Kufi, dari Kufi. Al-Iyami, Al-Iyami bisa juga disebut Al-Yami, bisa disebut Al-Yami. Ya, ini asalnya dari Kufa ya. Dan ini di rawi hadits cuma satu nama ini saja. Cuma beliau saja ini yang bernama Zubayd. Tidak ada lagi rawi yang lain di atas nama ini. Baik, kata beliau, Anis Sya'bi, dari Sya'bi Amir bin Syarahil, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda bihi fi yawmina hadha
nusalli. Kata beliau, sungguhnya awal yang kita mulai lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat. Ini tegas ya, kalau Idul Fitri atau Idul Adha, awal kali yang dilakukan adalah apa? Sholat. Sholat dulu, baru setelah itu, selepas sholat sudah khutbah imamnya, baru setelah itu menyembelih. Baik. Kata beliau, thumma narji'u fananhar. Kemudian setelah itu kita kembali lalu menyembelih. Ya. Maksudnya kita kembali dari lapangan. Ini kalau hewan sembelihannya di mana? Di rumah. Tapi kalau hewan sembelihannya di lapangan, bisa disembelih di lapangan. Tidak ada masalah. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah mencocoki sunnah kami. وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. Kata beliau, dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanyalah daging yang dia kedepankan untuk keluarganya, bukan hewan kurban sama sekali. Wa kana Abu Burdata ibnu Niyarin qad dzabaha faqala indi jaza'atun khairum min musinnah faqala dzbaha walan tajzi'a an ahadin ba'dak. Adalah Abu Burda bin Niyar, beliau telah menyembelih sebelum sholat. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, saya punya hewan belum cukup umur, itu lebih baik daripada hewan musinnah. Musinnah itu artinya hewan yang sudah cukup umur. Hewan yang sudah cukup umur. Faqala idbahha, maka Nabi berkata, sembelihlah. Walan tajzi'a an ahadin ba'dak. Tapi ini tidak akan syah untuk siapapun setelahmu. Jadi ini sekali lagi hukum khusus untuk siapa? Abu Burda bin Niyar. Kemudian kata beliau, haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari, qala haddatsana abi, yaitu Mu'ad bin Mu'ad Abul Muthanna al-Anbari, qala haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah bin al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri, an Zubaidin, yaitu Zubaid ibn al-Harith al-Iyami, annahu sami'a asy-Sya'biyya. Siapa tadi namanya Sya'bi? Amir bin Syarahil. Ya, ini dalam satu majelis Asy-Sya'bi sudah berulang berapa kali? Sudah banyak kali kan? Harusnya antum keluar dari majelis ini sudah hafal kan begitu? Ya. Jadi itu memang menghafal rawi-rawi itu terus saja belajar dan hadir di majelis ilmu yang dibacakan sanad-sanad riwayat oleh guru. Nanti akan hafal sendiri nama-nama rawi itu. Ya. Kami juga dulu seperti itu awal kali belajar. Hadir di majelis Syekh Mukbil itu, ilmu tentang rawi itu kita anggap ilmu aneh bin ajaib. Ya. Tapi subhanallah, bersama dengan hari-hari menjadi ilmu yang paling kita senangi. Ya. Menjadi ilmu yang paling apa? Kita senangi. Dan bahkan kadang Syekh Mukbil itu dari kedetailan keahlian beliau mengajar, ya kadang beliau selesai, misalnya sudah membaca ini riwayat ya, selesai pelajaran, beliau tanya, sekarang kita baca berapa hadits? Nama sahabatnya siapa? Kalau bisa jawab nama sahabatnya, yang meriwayatkan dari sahabat itu siapa? Terus ke bawah. Ya, jadi mau tidak mau harus apa? Harus hafal. Kan begitu. Itu kalau dibiasakan, seorang akan mudah menghafalnya. Tapi kalau dia tidak pernah menekuninya, tidak pernah mendengarnya, tidak pernah menghadirinya, ya, itu nanti akan merasa sulit untuk menghafalnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, Anil Bara bin Azib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Perhatikan kata beliau ya, bimithlihi. Apa artinya bimithlihi? Sama lafadznya. Kata beliau, haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Nama lengkapnya Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif Abu Abdullah atau Abu Raja al-Baghlani al-Thaqafi. Wa Hannat ibn Sari. Hannat ibn Sari ini salah seorang imam besar juga ya. Beliau penulis kitab Az-Zuhud. Annahu maqala, keduanya berkata, haddatsana Abul Ahwas, menceritakan kepada kami Abul Ahwas. Siapa tadi Abul Ahwas? Abul Ahwas Salam bin Sulaim. Wa haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Ini saudara dari
Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nama beliau Uthman bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Ini dua orang bersaudara ya, dan dua-duanya imam negeri Kufa. Dikatakan bahwa dua orang ini kalau duduk di majelis ilmu, yang hadir di majelisnya itu sekitar 20.000 orang. Sekitar berapa? 20.000 orang. Ya. Pasti banyak yang bertanya di sini. Pakai mikrofon tipe apa? Bagaimana cara memperdengarkan? Tidak ada pengeras suara waktu itu, belum ada mikrofon. Tapi yang hadir bisa berapa? 20.000 orang. Ya bisa dibayangkan ya bagaimana semangat manusia menuntut ilmu waktu itu. Ya, mereka itu tidak peduli fasilitas pelayanan di masjid kayak bagaimana, tidak peduli. Penting hadir majelis ilmu. Tapi di masa itu cara penyampaian ilmu lebih canggih daripada masa sekarang dan lebih berbobot, lebih cepat masuk dalam hati. Ya kalau majelisnya besar seperti itu guru memasang orang-orang yang menyambung suaranya. Jadi ada yang berdiri menyambung suaranya. Dari dekat guru, orang yang dekat menangkap suaranya. Dari situ sambung lagi ke belakang, yang dekat dengannya juga menyambung suaranya sampai ke belakang. Jadi dia bicara sedikit, disambung, sambung. Selesai baru dia sambung lagi pembicaraannya. Jelas ya? Saya mau tanya, ilmunya lebih bisa dicatat atau tidak? Lebih bisa dicatat. Tapi kita Masya Allah pakai mikrofon, dengar sana sini, ribut sana sini, tapi yang lewat banyak sekali. Ya. Yang lewat apa? Banyak sekali. Karena lebih terbuai untuk tidur. Ya. Baik. Ala kulli hal, ini Uthman bin Abi Syaibah rahimahullahu taala wa Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim ibnu Rahawai Al-Hamdali. Jami'an semuanya an Jarir, meriwayatkan dari Jarir. Jadi dua orang ini meriwayatkan dari Jarir. Kilahuma, dan keduanya yaitu Abu Ahwas dan Jarir, an Mansur, meriwayatkan dari Mansur, yaitu Mansur ibn al-Mu'tamir. Ini juga imam besar ya di masanya. Anis Sya'bi. Jadi saya rawi-rawi yang ada di sini sebenarnya banyak dari mereka itu kalau kita ambil sebagian dari biografinya itu bisa jadi satu pelajaran khusus ya, terkait dengan banyaknya pelajaran-pelajaran di kehidupan mereka. Cuman saya ringkas beberapa hal yang mungkin bisa membuat kita itu mengenal dari para ulama as-salaf terdahulu, orang-orang yang berilmu, dan mereka ini sangat terkenal sekali. Ya. Dan kita sangat mengenalnya ketika membaca buku-buku riwayat karena banyak sekali hadits-hadits mereka. Anis Sya'bi, dari Asy-Sya'bi, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu annahu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr ba'da as-salat thumma dzakara nahwa hadithihim. Kemudian dia sebutkan nahwa. Apa tadi artinya nahwa? Semakna. Bedanya semisal dan semakna. Nahwa hadithihim berarti semakna dengan hadits mereka. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa haddatsani Ahmad bin Sa'id ad-Darimi. Ya. Ahmad bin Sa'id ad-Darimi Abu Ja'far As-Sarkhasi, bisa dibaca As-Sarkhasi dan bisa dibaca As-Sarakhsi, dua bacaan. Dan beliau ini thiqatun hafidh. Baik. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz dari mana mendapat dua bacaan? Bisa dibaca Sarkhasi dan bisa dibaca Sarakhsi. Nah, itu ada buku-buku khusus ditulis tentang itu. Tentang nisbat-nisbat negara-negara, negeri-negeri, cara membacanya itu ada buku-buku khususnya. Jelas ya? Supaya anda tahu bahwa penyebutan nama rawi itu bukan datang begitu saja. Itu semuanya dibangun di atas apa? Dibangun di atas ilmu. Iya. Baik. Kata beliau, qala haddatsana Abu Nu'man Arim ibn al-Fadl. Arim ini bukan nama ya, tapi Arim ini gelar. Arim ini gelar, laqabnya. Nama beliau Muhammad ibn al-Fadl.
Gelarnya Arim. Iya. Gelar beliau Arim. Dan ini dari guru Al-Bukhari. Qala haddatsana Abdul Wahid yakni Ibn Ziyadin. Abdul Wahid bin Ziyad Al-Abdi Al-Basri. Annahu qala haddatsana Asim Al-Ahwal. Haddatsana Asim Al-Ahwal. Iya, Asim bin Sulaiman Al-Ahwal. Abu Abdurrahman Al-Basri. Iya. Baik. Ani Sya'bi dari Asy-Sya'bi annahu qala haddatsani Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu annahu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi nahrin. Ya. Faqala la yudhhiyanna ahadun hatta yusalli. Ya, kata Al-Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami di hari Nahar, jangan sekali-sekali ada yang menyembelih sebelum dia salat. Faqala rajulun indi anaqu labanin hiya khairun min syatay laham. Qala fadhhi biha wa lam tajzi jada'atun an ahadin ba'daka. Maka seorang lelaki berkata, tidak disebut nama laki-laki ini, tapi nampak dari riwayat sebelumnya beliau adalah siapa? Abu Burda bin Yar. Ini fungsinya ya, mengumpulkan riwayat-riwayat supaya kelihatan. Kalau ada orang tidak disebut namanya, di riwayat lain mungkin disebut namanya. Baik, ini sama dengan riwayat sebelumnya. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Muhammad yakni Ibn Ja'farin. Annahu qala haddatsana Syu'bah an Salamah. Ya, beliau berkata menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah, yaitu Salamah bin Kuhail Al-Hadrami. Salamah bin Kuhail Al-Hadrami. Baik. Dan beliau ini imam thiqah ya, Salamah bin Kuhail, terkenal. Cuma beliau punya anak, punya cucu dan keturunannya semuanya rawi-rawi yang lemah haditsnya. Tidak diterima. Subhanallah. Ya, Allah itu memberi keutamaan kepada orang berbeda-beda. Kadang diberi keutamaan kepada ayahnya bagus hafalannya, anaknya jelek hafalannya. Kadang sebaliknya. Tahu banyak ahli hadits imam besar anak ini, tapi ayahnya tidak. Riwayatnya biasa saja, ada yang riwayatnya lemah malah. Jelas ya? Seperti Waki' Ibnul Jarrah. Bapaknya itu lemah haditsnya, tapi anaknya oh luar biasa, imam besar. Sampai Imam Ahmad saja mengatakan hafalan kami itu terlalu dipaksakan. Kalau hafalannya Waki' itu tabiat. Tabiatnya memang dia dengar hadits langsung hafal. Kalau kita nanti dipaksa-paksa baru hafal. Ya subhanallah. Karena itu seorang itu dia banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala anugerah. Iya. Dan dia hendaknya tahu ketika dia menuntut ilmu, keutamaan yang dia dapatkan dalam ilmu itu semuanya datangnya dari Allah. Jangan dia berbangga di atas siapapun, di atas manusia. Iya. Karena andai kata bukan Allah yang memberikannya, dia tidak punya apa-apa. Itu harusnya yang selalu menjadi pembawaan untuk seorang penuntut ilmu, agar supaya diberkahi ilmunya dan dimudahkan dia di dalam memahami ilmu. Baik, dari Salamah yaitu Salamah bin Kuhail, An-Nabi Juhaifa dari Abu Juhaifa yaitu Wahab bin Abdillahi As-Suwai. Wahab bin Abdillah As-Suwai. Beliau ini sahabat mulia, satu-satunya sahabat yang berkunyah Abu Juhaifa. Bahkan di seluruh rawi orang yang diberi kunyah dengan Abu Juhaifa cuma beliau. Iya. Radhiyallahu anhu. Kata beliau, dan beliau ini sahabat ya. Sahabat digelari dengan Wahab Al-Khair. Iya. Baik. Beliau meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib. Dan ini berarti ini riwayat sahabat dari mana? Sahabat dari sahabat. Riwayat sahabat dari sahabat. Itu dalam menuntut ilmu seperti itu. Seorang jangan terlalu memandang kedudukannya. Oh, kita setara, selevel. Tidak cocok saya belajar dari kamu. Saya harus belajar orang yang lebih tinggi dari saya. Enggak. Orang yang ahli hadits itu dia menulis dari orang yang lebih tinggi darinya, orang yang sebaya dengannya, bahkan orang yang di bawahnya dia tulis semuanya. Jelas ya? Itu baru ahli hadits. So kalau dia kumpulkan dari seluruh riwayat, itu dia lengkap. Dan juga dari sisi adab dan etika menuntut ilmu itu pembawaan yang besar. Iya, jelas ya. Walaupun
memang di sudut penyampaian ketika menyampaikan riwayat itu lebih didahulukan riwayat-riwayat yang lebih tinggi jalurnya, memang betul. Itu ada pengaruhnya. Tapi seorang kalau belajar, ya jangan sembarangan. Oh, saya lihat-lihat dulu. Oh, ini selevel dengan saya. Tidak cocok saya ambil ilmu dari dia. Nggak boleh seperti itu. Itu sifat kesombongan namanya. Dan seorang penuntut ilmu itu jangan ada kesombongan seperti itu dalam dirinya. Walaupun orang itu lebih di bawahnya, bahkan muridnya sekalipun, ya dia tidak boleh merasa lebih tinggi daripadanya. Jelas ya? Karena itu kalau kita lihat keajaiban-keajaiban, baca itu Mu'jamus Syuyukh karya Imam Adz-Dzahabi. Di dalam buku itu ada sebagian syuyukh yang beliau tulis nama-namanya di situ. Itu murid-murid Adz-Dzahabi. Tapi dia masukkan ke dalam deretan indeks nama-nama gurunya disebabkan beliau pernah mengambil faedah dari orang itu. Jelas ya? Itu kerendahan hati namanya. Karena itu banyak kita ketemukan sahabat meriwayatkan dari sahabat. Bahkan ada sebagian riwayat sahabat meriwayatkan dari tabi'in, tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Itu ada. Jelas ya? Baik. Dari Al-Bara bin Azib annahu qala dabaha Abu Burdada qabla as-salah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam abdilha. Ya, Burda menyembelih sebelum salat, maka Nabi berkata ganti. Faqala ya Rasulullah laisa indi illa jadha. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, saya tidak ada gantinya kecuali jadha, hewan belum cukup umur. Qala Syu'bah wa adhunnuhu qala wa hiya khairun min musinnah. Dan Syu'bah berkata, saya sangka dia berkata. Dan Syu'bah ini sering dia pakai kata saya sangka. Padahal riwayatnya sama dengan riwayat rawi-rawi yang lain. Itu disebut oleh para ulama ya. Itu bentuk kehati-hatian. Tapi keraguan sebagian ulama itu seperti yakinnya banyak dari rawi-rawi yang lemah. Jelas ya? Baik. Jadi ini beliau katakan dan saya sangka ada tambahannya bahwa kambing belum cukup umur ini lebih baik daripada hewan yang cukup umur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alha makanaha wa lan tajziya an ahadin ba'dak. Kata Nabi, jadikanlah hewan itu sebagai gantinya, tapi tidak syah hal ini untuk siapapun setelah engkau. Kata beliau haddatsana Ibnu Mutsanna. Siapa tadi Ibnu Mutsanna? Muhammad Ibnu Mutsanna. Qala haddatsani Wahab bin Jarir. Menceritakan kepadaku Wahab bin Jarir. Ini Wahab bin Jarir bin Hazim. Wahab bin Jarir bin Hazim. Bukan Jarir bin Abdul Hamid. Itu ada dua Jarir di tingkatan ini ya, sering samar. Ada Jarir bin Hazim, ada Jarir bin Abdul Hamid. Kalau disebut Wahab bin Jarir berarti itu Jarir bin Hazim. Karena Jarir bin Abdul Hamid dia punya anak. Kalau saya nggak salah namanya Anas, bukan Wahab. Jadi tidak mungkin di sini Jarir bin Abdul Hamid. Ini pasti Jarir bin Hazim. Baik. Kata beliau wa haddatsana Ibrahim ibnu Ishaq ibnu Rahawai. Qala akhbarana Abu Amir al-Aqadi. Mengabarkan kepada kami Abu Amir al-Aqadi. Abu Amir al-Aqadi nama beliau Abdul Malik bin Amr al-Qaisi al-Basri. Al-Qaisi. Kalau ada nisbat Qaisi itu pasti orang Basra. Pasti orang Basra. Karena itu banyak di biografi seperti Takrib dia cuma sebut fulan al-Qaisi. Begitu saja. Sudah berarti Basri. Sebab Qaisiyun Basriyun, Aisyiyun Syamiyun. Itu cara-cara mengenal rawi. Kalau disebut al-Aishi berarti orang Syam. Al-Himsi kalau disebut al-Aishi berarti al-Himsi berarti orang Syam. Ya. Itu ada istilah-istilah. Ya, nisbat. Itu bidang di ilmu nasab. Baik. Saya isyaratkan ya, ini cuma isyarat supaya saya perkenalkan bahwa di belakang ilmu ini itu ada lembaran-lembaran lain yang belum kita buka. Kata beliau qala haddatsana Syu'bah. Menceritakan kepada kami Syu'bah, itu Syu'bah bin al-Hajjaj bihadzal isnad. Wa lam yadhkur asy-syak fi qawlihi hiya khairun min musinnah. Dan tidak disebutkan di sini keraguan pada ucapan beliau
dia lebih baik daripada Musinnah. Maksudnya di riwayat Abu Amir Al-Aqadi itu tidak ada keraguan. Baik, selesai ya. Kemudian setelah itu Imam Muslim rahimahullahu taala berpindah membawakan beberapa hadits lain dari Anas bin Malik. Dan ini diberi judul babu man dabaha ad-dhahiyya qabla as-salati falyu'id. Bab siapa yang menyembelih sembelihan sebelum salat hendaknya dia ulangi. Iya. Kata beliau, wa haddatsani Yahya ibnu Ayyub, dan menceritakan kepadaku Yahya ibnu Ayyub. Ya. Yahya bin Ayyub al-Maqabiri. Wa Amrun an-Naqid, dan Amr an-Naqid. Amr bin Muhammad bin Uthman an-Naqid. Amr bin Muhammad bin Bukair an-Naqid. Kadang disebut dengan Amr bin Bukair, tapi nama ayahnya sebenarnya Muhammad. Kunyanya Abu Uthman an-Naqid. Iya. Dan beliau ini dari Basrah. Wa Zuhair ibnu Harb, dan Zuhair bin Harb Abu Khaythama an-Nasai al-Baghdadi. Ya, Zuhair bin Harb ini imam besar ya. Imam Muslim mengeluarkan riwayat Zuhair bin Harb di sahihnya lebih dari 1000 riwayat. Ani bin Ulayya, dari Ibni Ulayya, yaitu Ismail ibn Ulayya, Ismail bin Ibrahim ibn Ulayya, Abu Bishr. Wal lafdhu li Amr, dan lafaz hadits milik Amr an-Naqid. Qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim. Siapa Ismail bin Ibrahim ini? Itu Ibn Ulayya tadi. Ismail bin Ibrahim ibn Ulayya, saya sudah sebut ya. Ulayya itu nama ibunya. Jadi kadang dia dikenal dengan gelar ibunya. Ismail bin siapa? Bin Ulayya. Oh, sudah dikenal, itu Ismail bin Ibrahim. Jelas ya? Baik. An Ayyub, dari Ayyub, yaitu Ayyub bin Abi Tamimah as-Sikhtiyani. Iya. Ayyub bin Abi Tamimah as-Sikhtiyani, dan beliau ini dari imam besar Ayyub as-Sikhtiyani. An Muhammad, dari Muhammad gurunya, yaitu Muhammad bin Sirin. Semuanya dari ulama Basrah ya. An Anasin radhiyallahu anhu, an Anasin, yaitu Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum an-nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari nahar, man kana dhabaha qabla as-salati falyu'id. Siapa yang menyembelih sebelum salat hendaknya dia ulangi. Faqama rajulun ya Rasulullah, hadha yawmun yushtaha fihi al-lahm, wa dhakara hanatan min jiranihi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddaqahu. Maka seorang lelaki berkata atau berdiri, dia berkata, ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang daging itu sangat diminati, sangat diinginkan. Iya. Dan dia menyebutkan keperluan tetangganya. Hanya itu macam-macam lah, tapi maksudnya tetangganya perlu begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddaqah, maka seakan-akan Rasulullah membenarkannya. Iya. Jadi orang ini dia menyembelih sebelum salat. Ya, maka dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya lakukan itu alasannya ini, karena disebut keperluan tetangganya. Jadi harus diganti. Kalau begitu, kata qala wa indi jada'atun hiya ahabbu ilayya min syatai laham. Saya punya jada, kambing belum cukup umur, dia lebih saya sukai daripada dua kambing cukup umur yang punya daging. Apa adbahuha, apakah boleh saya menyembelihnya? Qala farakhasalah. Maka Nabi memberi keringanan untuknya, diberi dispensasi oleh Nabi. Faqala la adri abalagat rukhsatuhu man siwahu am la. Maka kata Anas, saya enggak tahu apakah keringanan ini sampai kepada orang lain juga atau khusus untuk dia. Ini ucapan Anas ya, tapi sudah terang ya di riwayat yang lain
bahwa ini khusus untuk dia dari ucapan Nabi. Wangkafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kabshaini fadhabahahuma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kepada 2 ekor kambing kibas ya orang bilang. Ya. Fadhabahahuma, lalu Nabi menyembelihnya. Iya. Faqama an-nasu ila gunaimatin fatawazza'uha. Atau qala fatajazza'uha. Maka berdirilah sekelompok manusia kepada gunaimah, sekumpulan kambing-kambing. Fatawazza'uha, lalu mereka membagi-baginya. Atau di riwayatnya itu dikatakan fatajazza'uha. Iya. Dan ini maknanya sama ya. Tawazza'uha, tajazza'uha artinya dia bagi-bagi. Baik, dan ini diambil pendalilan bahwa boleh membagi kambing kurban kepada orang untuk dia sembelih. Saya bawa 10 ekor kambing. Ya, ada 10 orang di sana tidak punya kambing. Saya bilang bagi aja kambing itu untuk kalian. Jadikan hewan kurban kalian. Nah, boleh memberi bantuan hewan kurban kepada orang lain. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata beliau haddatsani Muhammad bin Ubaidin al-Ghubari. Iya. Dan di sini kita bisa memetik pendalilan ya tentang hewan kurban itu kalau dia jantan itu adalah syah. Karena kabash itu biasanya ya ketika penyebutan hewan di dalam riwayat itu terkait dengan hewan jantan. Dan di sini juga terdapat bahwa orang menyembelih hewan kurbannya secara langsung dengan tangannya sendiri itu lebih afdal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Nah, ini kalau dia ahli ya. Kalau dia ahli. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak tahu menyembelih kambing bagaimana? Oh, sunnah menyembelih kambing sendiri. Diambil kambing baru dia pegang pisau sudah gemetaran. Begitu disembelihkan baru tumpah darah dia sudah lari. Nah, ini menyiksa kambing namanya, tidak boleh seperti itu. Dia kalau tidak bisa menyembelih dari awal, diserahkan saja sama orang yang ahli supaya kambingnya tidak tersiksa. Kecuali kalau sudah diamati, dia sudah latihan, dia sudah mengambil misalnya batang pisang, kemudian dia coba, dia sudah berlatih, nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau baru mau coba-coba setelah itu dia sakiti kambing, apalagi dia buat kambing ini dia sembelih, tiba-tiba putus kepala kambingnya. Nah, ini juga tidak benar ya. Nah, itu ada hukum tersendirinya kalau putus kepala kambing. Iya. Baik, itu ada hukum tersendirinya. Mungkin syah, mungkin tidak syah. Baik. Jadi menyembelih dengan tangan sendiri itu bagus kalau seorang mampu untuk melakukannya. Baik. Kemudian kata beliau, dan di sini ketika Nabi menyembelih 2 ekor menunjukkan bolehnya ya seorang menyembelih 2 ekor sekaligus. Maksudnya dia berkurban 2 ekor. Dia beli hewan kurban, ini hewan kurban saya 2 ekor. Lebih 2 ekor juga nggak ada masalah. Oh, jangan bilang ini mubadir. Enggak, belum tentu. Kadang itu lebih bagus. Kadang nilainya apalagi di masa orang perlu. Di masa orang memerlukan. Apalagi di masa seperti sekarang ini, masa pandemi, banyak orang yang perlu untuk diberi. Jelas ya? Maka itu enggak ada masalah. Seorang menyembelih ya dengan apa yang Allah mudahkan untuknya, walaupun beberapa ekor hewan kurban, maka itu adalah sangat baik sekali. Kata beliau haddatsani Muhammad bin Ubaidin al-Ghubari qala haddatsana Hammad bin Zaid qala haddatsana Ayyub wa Hisham. Ini ada 2 ya. Sini Hammad bin Zaid menyebutkan 2 guru, Ayyub dan Hisham. Itu perlu diketahui bahwa rawi itu kalau dia sebut 2 guru sekaligus itu tidak diterima dari semua rawi. Itu khusus untuk rawi-rawi yang hafalannya hebat. Seperti Hammad bin Zaid ini enggak ada masalah. Jelas ya, kalau Hammad bin Salama kadang dikritik beliau ketika mengumpulkan banyak guru, dan itu disebut di biografi beliau. Karena itu hati-hati dalam melihat riwayat-riwayat. Ayyub sudah berlalu. Ayyub bin Abi Tamimah Asy-Sikhtiyani. Iya. Adapun Hisham
Di sini Hisham ibnu Hassan karena beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, Hisham bin Hassan. Nah, Hisham bin Hassan Al-Qurdusi. Hisham bin Hassan Al-Qurdusi. An Muhammad, yaitu Muhammad bin Sirin, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla. Rasulullah salat Id, thumma khatab, kemudian beliau khutbah. Fa amara man kana dhabaha qabla as-salati ay yu'ida dhibhan. Barang siapa yang telah, beliau perintah, siapa yang sudah menyembelih sebelum salat, hendaknya dia ulangi sembelihannya. Thumma dzakara bimithli hadithi Ibnu Ulayyah. Kemudian beliau sebutkan sama seperti hadits Ibnu Ulayyah, selafaz. Kemudian kata beliau, wa haddatsani Ziyad ibnu Yahya Al-Hassani, dan menceritakan kepada kami Ziyad bin Yahya Al-Hassani. Ini dari Basra, ya, orang Basra. Ya. Baik. Dan ini adalah rawi yang meriwayatkan darinya seluruh penulis kutubut tis'ah meriwayatkan darinya. Jadi Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ad-Darimi, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Nasai, Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan dari Ziyad bin Yahya Al-Hassani ini secara langsung. Ya, dari Basra. Dan itu ada 9 orang rawi, ya. Ada 9 orang rawi. Salah satunya ini. Kata beliau, haddatsana Hatim, yakni Ibnu Wardan. Hatim bin Wardan As-Sa'di Al-Basri, dari Basrah juga. Kata beliau, haddatsana Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani, an Muhammad bin Sirin, an Muhammad bin Sirin Al-Basri. Muhammad bin Sirin ini banyak bersaudara. Ada Muhammad bin Sirin, ada Ma'bad bin Sirin, ada Anas bin Sirin, ada Hafsah bintu Sirin, ada Karimah bintu Sirin. Semuanya ahli hadits, Masya Allah. Semuanya ahli hadits. Dikenal dengan gelar Alu Sirin, anaknya Sirin. Anaknya Sirin. Kadang seorang ayah itu, kalau dia orang yang salih, penuntut ilmu, kadang menjadi berkah pada anak-anaknya. Ya, dan saya nggak tahu ya, ayahnya Sirin itu punya riwayat-riwayat, tapi subhanallah anak-anaknya ahli hadits. Iya. Karena itu jangan selalu di dalam mendidik cuma berpikir memperbaiki anak saya. Oh, yang penting anak saya belajar. Kadang kita perlu juga memikirkan memperbaiki diri sendiri, agar supaya itu berberkah untuk kebaikan anak-anak kita dan keturunan kita. Baik. Kata beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di hari Adha. Qala fawajada riha lahmin. Lalu Nabi mencium bau daging. Ya, ini beliau baru berkhutbah sudah tercium bau daging. Artinya apa? Sudah ada yang menyembelih sebelum waktunya, kan begitu. Iya. Panahahum ayyadbahu, maka Nabi melarang mereka untuk menyembelih. Wa qala man kana dhahha falyu'id, dan Nabi berkata, siapa yang menyembelih hendaknya diulangi. Wa dzakara bimithli haditsihima. Lalu Nabi menyebutkan sama seperti hadits mereka berdua. Baik, kita baca satu kategori lagi. Kata Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsana Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus sudah berlalu. Nama ayahnya siapa? Ahmad bin Abdullah bin Yunus al-Yarbu'i. Iya. Kata beliau, haddatsana Zuhair, itu Zuhair ibn Muawiyah Abu Khaythama. Qala haddatsana Abu Zubair. Ya. Abu Zubair namanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Muhammad bin Muslim bin Tadrus. An Jabir, dari Jabir, itu Jabir bin Abdullah. Dia kalau di Sahih Muslim, Abu Zubair pakai an, itu enggak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Sebab biasanya dia tersambung di riwayat lain. Seperti di sini ada riwayat lain menyambungnya.
atau dia syah di riwayat lain. Tapi kalau di luar Sahih Muslim, Abu Zubair pakai an dari Jabir, nah itu harus dipermasalahkan. Jelas ya? Itu di pembahasan ilal. Ya. Dari Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhuma, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu musinna. Rasulullah bersabda, jangan la tadbahu illa musinna, jangan kalian menyembelih kecuali musinna, hewan yang sudah cukup umurnya. Illa ya'sura alaikum fatadbahu jada'atan min ad-dha'n. Kecuali kalau sulit bagi kalian menemukannya, boleh kalian menyembelih jada, belum cukup umur, tapi dari domba saja. Boleh, tapi domba saja. Baik. Sekarang saya mau tanya, hewan yang boleh disembelih ada berapa? 3, apa itu? Unta, sapi, kambing. Domba ini mana? Kambing atau sapi atau unta? Kambing semua orang tahu. Domba itu cuma di mana? Di kambing. Kalau ada domba unta, masya Allah, itu jadi hewan ajaib itu. Jelas ya? Baik. Sekarang kalau unta cukup umur berapa tahun? Ini semua yang akan saya terangkan ini sebenarnya ini kesimpulan yang paling hati-hatinya. Sebab ini banyak pembahasannya. Ada pembahasan dari sudut bahasa, pembahasan dari sudut fikih, pembahasan dari sudut riwayat, banyak sekali. Jelas ya? Tapi kalau kita ingin peras semua itu dan melahirkan sebuah kesimpulan, kesimpulannya hewan yang cukup umur itu, kalau dia unta, itu apabila sudah 5 tahun cukup umur unta. Kalau dia sapi, apabila sudah cukup 2 tahun. Dan kalau dia kambing, apabila sudah mencukupi 1 tahun. Ini kambing kalau bukan apa? Domba. Kalau domba 6 bulan boleh. Jelas ya? Baik. Itulah jada namanya. Paling minimal 6 bulan. Paling minimal 6 bulan. Sebab domba itu biasanya dia baru 6 bulan saja, itu kadang dia sudah lebih gemuk daripada kambing biasa. Iya. Baik. Jadi ini kesimpulan ya untuk riwayat ini. Dan ini hadits sebenarnya terus terang ya, kalau dibahas oleh para ulama itu pembahasannya panjang. Karena itu silang pendapat tadi dalam menentukan umur-umur. Di sudut mana dilihatnya, apa ukurannya, ya, dihitung dalam pembahasan bahasa Arabnya kayak bagaimana. Jelas ya? Jadi panjang. Tapi kesimpulannya itu tadi yang saya terangkan. Baik. Kemudian kata beliau, jadi ini syarat berikutnya di dalam penyembelihan hewan kurban. Kalau ingin menyembelih hewan kurbannya itu harus cukup umur. Ketentuan cukup umurnya, kalau dia unta, apabila untanya sudah masuk 5 tahun. Kalau dia sapi, apabila sapinya sudah masuk 2 tahun. Apabila kambing, kalau selain domba, maka apabila kambingnya sudah masuk 1 tahun. Jelas ya? Baik, kalau domba boleh kurang daripada 1 tahun. Selesai. Ini yang dimaksud di dalam hadits. Dan ini ukuran di dalam masalah umur umur hewan kurban. Ya, apakah ada kaitannya dengan masalah gigi? Ya, itu cuman masalah pengetahuan orang di dalam mengukur. Biasanya orang kalau lihat kambing dia periksa giginya, kalau lengkap begini, ini berarti umurnya sekian. Jelas ya, itu tanda-tanda, bukan hal yang apa? Bukan hal yang memastikan. Jadi banyak tanda yang dipakai untuk memastikan. Ya. Dan yang paling memastikannya juga adalah pemiliknya. Kan dia memeliharanya, dia tahu. Ini kambingnya sudah berumur berapa tahun. Baik, jadi itu bidang dari keahlian ya, ada orang-orang yang ahli di dalam hal tersebut. Kemudian kata beliau, dan ini mungkin riwayat yang terakhir untuk pertemuan malam ini. Kata beliau, haddatsani Muhammad ibnu Hatim. Ya, dan menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim. Muhammad bin Hatim di dalam riwayat ini adalah Muhammad bin Hatim bin Maimun.
Muhammad bin Hatim bin Maimun. Imam Muslim itu punya beberapa guru ya, Muhammad bin Hatim. Kalau ini Muhammad bin Hatim bin Maimun. Annahu qala haddatsana Muhammad bin Bukair. Ya, ini Muhammad bin Bukair Al-Bursani Al-Basri. Qala akhbarana Ibnu Jurayj. Ya, ini Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj, Abu Bakar. Dan disebut juga dengan ada dua kunyah, saya lupa yang satu. Kata beliau akhbarani Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Ya. Dan di sini tidak bermasalah ya kalau Abu Zubair meriwayatkan yang rawi darinya Ibnu Jurayj. Ya, sebab Ibnu Jurayj adalah rawi yang mutkin meriwayatkan dari Abu Zubair. Annahu sami'a Jabir bin Abdullah. Tapi yang paling punya kekhususan itu kalau meriwayatkan dari Abu Zubair Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad. Annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu Shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman nahar bil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat yaumun nahar di Madinah, fataqaddama rijalun fanaharu, maka majulah sekelompok lelaki lalu mereka menyembelih. Wa dhannu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad nahar, dan mereka menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyembelih. Famara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana nahara qablahu ay yu'ida bi nahrin akhar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah siapa yang menyembelih sebelum beliau hendaknya dia ulangi dengan sembelihan yang lain. Wala yanharu hatta yanhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh ada yang menyembelih hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan penyembelihan. Ini sama ya dengan hadits-hadits sebelumnya, dan di sini terdapat penegasan bahwa orang yang terjadi kesalahan ini seperti ini saja. Jadi orang ini menyembelih, dia sangka Nabi sudah menyembelih, ternyata Nabi belum menyembelih. Ya ini tidak diberi maaf ya. Harusnya kan dia tanya, Nabi sudah menyembelih atau belum? Kan begitu kan, bisa dia pastikan. Ya. Tapi mereka langsung menyembelih saja. Ini nampak bahwa kekeliruan itu asalnya dari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya mereka mengulangi sembelihannya. Ya wallahu taala alam. Baik, sampai sini untuk pertemuan di hari pertama ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti di hari yang kedua besok di waktu yang sama. Wallahu taala alam. Dan terkait dengan ijazah periwayatan saya akan berikan, tapi terhadap kawan-kawan yang menghadiri pelajaran ya secara langsung ataupun secara online. Ini asalnya pelajaran secara online. Dilarang datang ke masjid sini kecuali penduduk masjid di sini saja. Ya. Jadi memang asal pelajarannya pelajaran secara apa? Secara online. Ya. Jadi yang hadir seluruhnya dengan membaca dari diktat itu dia kita akan beri nanti isian, dia isi untuk hal tersebut. Nah, hadir sebagian dia terangkan nanti hadirnya dari mana, luputnya di mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.